Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Ketika Allah memerintahkan Jibril untuk menemui Rasulullah, Jibril datang kepada Rasulullah tidak seperti waktu biasanya menyampaikan wahyu. Jibril datang kepada Rasulullah tidak seperti wajah biasanya menyampaikan wahyu. Sebenarnya pesan ini bukan untuk Rasulullah, tetapi untuk kita hari ini. Apa pesan Jibril yang tiga penting ini? Ya Muhammad, aisyita fa'innaka maitun. Hiduplah sesuka hatimu, tetapi ingat, kamu akan mati. Hiduplah sesuka hatimu, tetapi ingat, kamu akan mati. Pesan yang kedua, wahbi fa'innaka fa'innaka mufarraqah. Kamu boleh cinta apa yang kamu cintai di dunia, tapi ingat, semua pasti akan ditinggalkan. Pesan yang ketiga, wa'mal ma'isyita fa'innaka majzun bihi. Silakan kamu mau berbuat apa saja di dunia, tapi ingat, kelak pasti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka menulis buku dengan baik, menjadi orang yang beruntung adalah sebuah keharusan yang kita lakukan hari ini. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya ayuhan nas, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum summa ila rabbikum turja'un. Walau tara izin mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Sadaqallahul azim. Bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan, sehingga kita bisa hadir untuk menjalankan ibadah Jumat sebagai kewajiban kita. Mudah-mudahan langkah kaki kita ke masjid ini, putaran roda kendaraan kita ke masjid ini dicatat sebagai nilai amal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Langkah kaki kita dan putaran roda kendaraan kita sebagai penggugur dari dosa-dosa kita. Dan mudah-mudahan kelak kita semua akan berkumpul di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam beberapa kesempatan saya sering menyampaikan, besok itu kenal gak Rasulullah dengan kita? Lai kenal gak Rasulullah itu dengan kita kelak? Yang kedua, dapat syafaat gak? Dapat pertolongan gak kita besok dengan Rasulullah? Yang ketiga, dipanggil gak kita besok untuk berkumpul di telaga haudnya Rasulullah? Dan yang keempat, ikut gak kita besok dalam rombongan besar Rasulullah untuk masuk ke jannahnya Allah? Mudah-mudahan kita besok semua akan ikut dalam rombongan Rasulullah untuk menuju jannahnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, topik singkat khotbah kita siang hari ini adalah tulislah bukumu dengan baik, jadilah mukmin yang beruntung. Sungguh tepat, karena pergantian tahun adalah sebuah proses pembaharuan yang harus kita lakukan.
Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, ketika Rasulullah kembali dari Isra dan Mi'raj, beliau melihat ada seorang sahabat tertawa. Lalu beliau memberikan khutbah di depan para sahabat. Apa kata beliau? "Ulidat alaiyal jannah wan nar," kata Rasulullah. "Telah diperlihatkan kepadaku jannah wan nar, surga dan neraka. Falam arakal yauma fil khairi wassari." Aku tidak melihat kebaikan dan keburukan seperti ini. Walau ta'lamu ma'alam, jika kalian menyaksikan apa yang aku saksikan, ladahittum kalilam wala kabaitum kasyira, kalian pasti akan tertawa, tetapi sedikit, tetapi kalian pasti akan menangis sebanyak-banyaknya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, langkah kaki kita, perjalanan kita ke sini adalah perjalanan dan langkah untuk menulis buku kita dengan baik. Setiap kita itu memiliki sebuah buku. Tapi ketika kelak kita menerima buku itu, ada di antara kita yang mungkin senang tertawa karena buku catatannya baik, tetapi banyak yang menangis ketakutan, bahkan minta ampun kepada Allah. Padahal dia sendiri yang menulis buku itu, padahal dia sendiri yang menyunting buku itu, padahal dia sendiri yang menjadi editor buku itu. Buku itu adalah buku catatan perjalanan kehidupan selama kita di dunia, yang kelak pasti akan kita terima di Lauh Mahfuz. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma kadzabu wa asrarahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Apa kata Allah? Kami bangkitkan orang-orang yang telah mati, kata Allah. Lalu kau kumpulkan semua perbuatan yang pernah mereka lakukan di dunia dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan dalam sebuah kitab, dalam sebuah catatan, buku induk masing-masing yang kelak kita akan terima. Maka tulislah buku kita itu dengan baik. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, banyak betul alasan di dalam Al-Quran kenapa kita harus menulis buku kita dengan baik. Yang pertama adalah kita harus sadari apa visi kita untuk hidup di dunia. Kenapa Allah ciptakan kita ada di dunia? Tentu Allah menciptakan kita adalah untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada-Ku, kata Allah. Lalu yang kedua, kita sebenarnya memiliki kontrak kerja atau fakta integritas dengan Allah yang sering kita baca. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku untuk siapa? Untuk Allah, bukan untuk yang lain. Yang ketiga, kenapa kita harus menulis buku itu dengan baik? Karena sebenarnya kita ini numpang di bumi Allah. Kita numpang di bumi Allah karena seluruh isi bumi, langit, dan apapun yang terkandung di bumi adalah milik Allah. Maka jangan pernah sombong dengan Allah. Sekarang kita lihat berapa banyak orang yang sibuk mengejar dunia, padahal ada perjalanan yang lebih panjang daripada dunia dan lebih melelahkan daripada dunia. Pergi pagi, pulang pagi, hanya untuk menumpuk harta, mengejar kekayaan, mendapatkan pangkat dan jabatan. Kalau hanya untuk menumpuk kekayaan, korun yang begitu kayanya hebat, hancur di hadapan Allah. Kalau hanya untuk mengejar jabatan, kekuasaan dan pengaruh, kita lihat Fir'aun, begitu berkuasa dan begitu hebat, juga hancur di hadapan Allah. Maka jangan pernah sombong dengan Allah, karena Allah pemilik segalanya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Maka tulislah buku kita itu dengan baik. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, alasan berikut kenapa kita harus menulis buku dengan baik. Hari ini jutaan mayat di dalam kubur itu minta balik ke dunia kepada Allah.
minta balik untuk menembus kesalahan yang pernah mereka lakukan selama hidup di dunia. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim, jika kalian menyaksikan para pendosa itu tertunduk di hadapan Rabb-Nya, lalu dia berkata, Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, ya Rabb, kami telah melihat, kami telah mendengar, balikkan kami ke dunia untuk kami melakukan amal soleh dan kami orang-orang yang yakin. Begitu wujudkan mayat kepada Allah, tapi Allah tidak pernah kabulkan itu. Maka tulislah buku kita itu dengan baik. Yang berikut, kenapa kita harus menulis buku dengan baik? Karena hari ini kita telah berada di penghujung akhir zaman. Kita telah berada di fase keempat dari 5 fase Islam. Fase ketika Rasulullah memimpin telah lewat, fase ketika sahabat memimpin telah lewat, fase ketika raja-raja memimpin telah lewat. Dan hari ini kita berada di fase bulutan jalarian, fase kritis dalam kehidupan Islam sebelum muncul nanti turunnya Dajjal dan turunnya Nabi Isa. Cukup singkat waktunya. Maka ini ada alasan penting kenapa harus menulis buku dengan baik. Yang berikut, kenapa kita harus menulis buku dengan baik? Karena kelak tidak ada lagi kebohongan yang bisa kita lakukan di hadapan Allah. Semua akan terbuka, semua akan diperlihatkan kepada kita. Dan tidak ada yang bisa berbohong menggunakan topeng-topeng sebagaimana kita hidup di dunia. Karena ketika itu mulut kita terkunci, hanya tangan kita yang bersaksi dan kaki kita yang berkata tentang apa yang pernah kita lakukan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tas'alu arjuluhum bima kanu ya'zibun. Kami kunci mulut mereka, kata Allah. Hanya tangan mereka yang berkata, kaki mereka yang bersaksi tentang apa yang telah mereka kerjakan. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, maka jadilah kita mukmin yang beruntung dengan menulis buku dengan baik. Beruntung, saya menggarisbawahi bukan dalam konteks perdagangan. Beruntung adalah bagaimana kita mendapatkan tiket kunci surganya Allah. Karena banyak orang yang merugi, orang yang sia-sia dalam kehidupan di dunia. Ilia barago mudi abasanggan dikecek gale balabo kiro mokok dan makan bangkrut. Kul hal nunabbiukum bil akhsarina amalan. Katakanlah, maukah kalian kuberitahu orang-orang yang merugi dalam amalannya? Allazina dalla sa'yuhum fil hayati dunya. Orang yang sia-sia dalam hidup di dunia. Wa hum yahsabun annahum yusinuna sunna. Sementara dia mengira bahwa dia telah berbuat sebaik-baiknya, padahal dia bangkrut. Barangkek dengan kapal kosong. Maka jadilah kita orang-orang yang beruntung. Siapa orang yang beruntung? Orang yang amalan kebaikannya lebih besar daripada dosanya. Orang yang amalan kebaikan yang lebih besar daripada dosanya. Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Siapa lagi orang yang beruntung? Orang yang selalu dituntun oleh Allah, selalu diberi petunjuk oleh Allah. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang yang beruntung adalah orang-orang yang selalu dituntun, selalu diberi petunjuk oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita terpilih menjadi orang-orang yang beruntung dan kita menulis buku kita dengan baik. Kita robah catatan buruk buku kita, kita titik catatan merah buku kita. Mumpung ini awal tahun, mumpung Allah masih beri kita waktu, karena kita tidak pernah tahu kapan kematian itu akan datang kepada kita. Karena setiap kita pasti ada atas batas waktu untuk hidup di dunia. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan aku matikan, kata Allah. Hanya tempat, waktu, dan bagaimana cara kematian itu datang kepada kita, itu hak prerogatif oleh Allah dan hanya Allah yang tahu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya ayyuhan nas ittaqullah hatta tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lawazilatu wa tafakkuru bainakum wa takassur fil amwali wal auladi kama salihasi ajabal kufar rabatu summa yuhiju fatarul musfarra summa yakunu hutama wa fil akhirati azabun sadiq wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia kesenangan yang menipu. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi ketika Allah memerintahkan Jibril untuk menemui Rasulullah. Jibril datang kepada Rasulullah tidak seperti waktu biasanya menyampaikan wahyu. Jibril datang kepada Rasulullah tidak seperti wajah biasanya menyampaikan wahyu. Sebenarnya pesan ini bukan untuk Rasulullah, tetapi untuk kita hari ini. Apa pesan Jibril yang tiga penting ini? Ya Muhammad, aishi masyita fa'innaka maitun. Hiduplah sesuka hatimu, tetapi ingat, kamu akan mati. Hiduplah sesuka hatimu, tetapi ingat, kamu akan mati. Pesan yang kedua, wahbib fa'innaka mufarraqah. Kamu boleh cinta apa yang kamu cintai di dunia, tapi ingat, semua pasti akan ditinggalkan. Pesan yang ketiga, wa'mal masyita fa'innaka majzun bihi. Silakan kamu mau berbuat apa saja di dunia, tapi ingat, kelak pasti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka menulis buku dengan baik, menjadi orang yang beruntung adalah sebuah keharusan yang kita lakukan hari ini. Ada 5 ciri orang yang beruntung yang saya buat sebagai sebuah konsep. Siapa orang beruntung? Yang pertama adalah orang yang meninggalkan dunia sebelum dia meninggal dunia. Yang kedua, orang yang beribadah sampai ikhlas, tidak nunggu ikhlas dulu baru ibadah. Yang ketiga, orang yang berinfak, bersedekah, berzakat sampai nyokayo, tidak nunggu kayo dulu baru infak, baru sedekah, baru zakat. Yang keempat, orang yang berdakwah sampai alim, tidak menunggu alim dulu baru dakwah. Karena dakwah kewajiban setiap kita orang muslim. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang kelima, orang yang beruntung, orang yang ke masjid sampai mati, tidak mati dulu baru dibawa ke masjid. Mudah-mudahan khotbah singkat ini bisa menjadi refleksi dan bisa menjadi renungan kita untuk kita lebih baik dengan menulis buku kita dengan baik, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang memperoleh kemenangan, orang-orang yang mendapatkan jannahnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan khasirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu kafi majidah. Ya Rabbana kama yang barani wal karimi wa azmi sultani. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma fir lil mu'mini wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum man hamwat innaka samiun karim mujibud da'wat ya qadiyal hajat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami yang hadir di dalam masjid ini ya Allah, tentu banyak bermaksiat dan berdosa kepadamu ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa anak dan istri kami ya Allah, dosa para saudara-saudara kami ya Allah. Tunjuklah kami jalan yang lurus ya Allah, jalan yang Kau ridhoi ya Allah. Ya Allah, hari ini Engkau masih berikan ujian kepada kami ya Allah. Kami yakin corona ini adalah tentara-tentaramu ya Allah, dan kami yakin juga Engkau lah yang akan mengangkat
wabah ini dari negeri kami ya Allah. Bebaskanlah kami dari wabah ini ya Allah, sehingga kami dapat melakukan ibadah dengan baik kembali ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhizna in nasi'na aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa qina azabannar. Wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrillahi akbar. Hakim salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.